Kabupaten Samba. Selesaikan, ayo. Semuanya kasihnya nak masuk. Di sini dalam agenda acara aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 dengan tema diseminasi budaya positif. Untuk membuka acara pada hari ini, maka kita bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya adalah pengantar yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Tajmin Numaiti. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat sehat dan kesempatan waktu untuk dapat hadir pada kegiatan diseminasi kami hari ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan berkatnya kita dapat berkumpul di sini. Pada hari ini kegiatan yang akan kami lakukan yaitu aksi nyata dalam rangka sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sambas tahun 2024. Saya sendiri Tajmin Numaiti dan akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pada modul 1.4 yang harus kami jalani. Jadi di sini kami akan memberikan pemahaman apa itu budaya positif, karena sekolah kita pertama kali ada CDP. Jadi mudah-mudahan nanti kita berharap ke depannya sedikit banyaknya kita dapat ilmu baru. Kami pun sama-sama masih belajar. Mungkin demikian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Sambas. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati para ibu kepala sekolah, yang terhormati para ibu peserta diseminasi pada kesempatan kali ini, dan yang terhormati para ibu yang akan mendiseminasikan kegiatan budaya positifnya pada kesempatan hari ini. Pertama-tama kita bacakan juga betul pemakaman, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan atau melihat paparan dari CDP pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif ya di SMK Negeri 2 Sambas, yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sambas pada tahun 2024. Dan kita ambil saja hikmah dari pelaksanaan diseminasi pada hari ini. Jadi kita tahu bahwa diseminasi adalah merupakan suatu paparan atau ide yang dimiliki atau gagasan-gagasan inovasi yang dari pembawa atau sini yang penyampai materi. Jadi ini adalah sama-sama nanti kita simak apa yang akan disampaikan dan apa disitu budaya positif yang akan disampaikan oleh penyampai pada hari ini. Dan sebagai kepala sekolah kami akan menerima
ya ini sebagai hal yang positif, hal yang baik, karena kita belajar dari kegiatan ini, maka kita akan tahu hal-hal apa nanti yang perlu kita laksanakan dan hal-hal yang mana yang perlu kita dukung dan mungkin ada nanti yang perlu kita revisi secara bersama-sama. Karena tujuannya di sini sesuai dengan judulnya budaya positif, tidak merupakan suatu hal-hal yang akan berpengaruh ke lingkungan kita. Karena di sini kita akan mengubah mungkin dari budaya yang ada kita pada hari ini menjadi ke budaya yang lebih baik ke depannya. Itu intinya ya pada kesempatan hari ini. Jadi antara ciri B1 dan ciri B2 itu sama budaya positifnya sama. Jadi nanti saya berharap dengan adanya ciri kita pada tahun ini bisa menularkan atau memotivasi kawan-kawan yang lain yang masih belum ikut ke Guru Gerak. Karena kemudian kita ambil ilmu yang akan kita dapatkan dalam kegiatan-kegiatan ini. Karena banyak sekali mungkin ilmu pembelajaran yang sedang yang lagi kira-kiranya lewat PMM ini. Kita ambil saja hikmahnya, kaidah positifnya untuk kemajuan kita ke depannya. Dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini dengan ini menjadi termotivasi dan menjadi inspirasi untuk peningkatan SMK 2 Sambas pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, khususnya dalam pembelajaran kita ke depannya. Jadi saya kira itu saja pengantar dari saya yang sampaikan. Jadi kami berharap dengan adanya diseminasi pada kesempatan hari ini bisa merubah mindset kita ke arah yang lebih baik sehingga pembelajaran bisa lebih meningkat. Ya itu saja. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kesempatan Wilayah sama sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama terima kasih Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini dalam rangka aksi nyata CGP pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang disusun oleh saya sendiri dengan Desi Hardianingsih SMK 2 Sambas CGP angkatan 11. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan pengajar praktik dan fasilitator selama dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama, Bapak fasilitator Bapak Prasetyo MPD. Yang kedua, pengajar praktik saya yaitu Ibu Yuli Ariyanti SP dan FP. Kemudian CGP saya sendiri Desi Hardianingsih SPD. Oke, baiklah, sebelum memaparkan materi atau penjelasan tentang budaya positif, sebelumnya kita SPG dulu, Bapak Ibu diwajibkan untuk berdiri. Yuk. Ayo Bapak.
Oh ya. Oh ya. Yes. Oke. Oke, selesai kita speaking, semoga otot-otot kita yang tegang semakin longgar. Oke, untuk pertanyaan pemantik sebelum pemaparan materi budaya positif, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah makna dari budaya positif? Ada yang bisa bantu jawab? Punya pemilah tadi ada yang dijawab pemilah lagi. Daya positif, sebutkan aja toh. Jadi nilai-nilai positif apa aja, nilai-nilai kebajikan. Ayo Jaka, nilai-nilai positif daripada hadiah. Tangan di tangan. Sebutkan aja kakak fakta budaya positif, pengertian budaya positif, adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam HP. Adanya kakak sampai jawab ya saya. Bisa. Sampai ya. Sampai. Tadi pemilah lagi itu aja ya, adanya nilai-nilai Kebiasaan baik. iya Jak. Nanti kalau aku dikati saya dikati. Sudah dari ya. Naikan ya ibu. Oke. Dah. Nak tinggal potong nang ibu. Sana. Hilang. Oke. Ya. Belum. Oke. Tarik mana ya? Ada yang ini kan? Sip. Oke, kita malu ya, musuhnya. Wow. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah makna budaya positif? Ada yang bisa dibantu jawab? Coba begini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut pendapat saya makna budaya positif itu
siswa atau peserta didik agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bu Yuni atas jawabannya. Kita beri aplaus dulu. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, kamu keren, kamu cantik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apakah sudah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Coba lucunya. Misalnya kalau diberi contoh kita sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan pemantik. Nah, di sini jawaban yang kedua itu apakah sudah diterapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Ya, budaya positif di lingkungan sekolah sudah kita terapkan seperti memakan sarapan bersama, terus bisa menggunakan pakaian ataupun pakaian daerah ya. Nah, itu budaya-budaya yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Seperti kemarin kita memakai pakaian daerah ataupun pakaian adat Sambas misalnya. Ada yang menggunakan pakaian Sambas, ada yang menggunakan pakaian dari Dayak yang kemarin dipakai. Nah, itu adalah budaya-budaya positif yang telah kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Asif pada dulu ya. Sebelumnya beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, kamu cantik. Oke, tepuk tangan. Kasih kepada Ibu Julia. Nah, budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah yang benar adanya. Yang pertama, sarapan bersama setiap 2 minggu sekali hari Jumat. Yang kemudian adanya pemakaian baju adat budaya, baik pakaian adat Dayak, adat Melayu, adat Cina dan Jawa. Kemudian yang ketiga, budaya positif yang kita terapkan di sekolah yang setiap Jumatnya selain sarapan bersama, kemudian senam setelah sarapan biasanya kan ada senam. Kemudian inti dari budaya positif yang kita terapkan sama yang pertama kali yaitu budidaya salam. Budidaya salam, setiap anak-anak bertatapan muka kepada ibu bapak guru dan bertatapan muka dengan teman sejawat dari yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Kita selalu salam, selalu senyum. Kemudian apa lagi? Coba sapa. Pak Ahmad? Sapa. Ayo, Pak Ahmad. Menyapa halo. Nah, di sini budaya positif merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuan pelaksanaan pendidikan ini adalah untuk membentuk murid di sekolah dengan generasi yang berpendidikan cerdas dan berkarakter. Nah, konsep inti budaya positif yaitu adanya perubahan paradigma belajar, adanya nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan
Bergotong royong. Puncak dari segala pembelajaran yang ada di sekolah yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Adanya gotong royong, adanya belajar yang mandiri, beriman dan bertakwa, menanam kritis. Nah, untuk yang materi yang selanjutnya, disiplin positif. Dalam disiplin positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti apa? Dari dalam. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Adanya nilai-nilai yang memiliki karakteristik dari luar maupun dari dalam. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bagi nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang fisik, suku, bangsa dan latar belakangnya dari mana, berasalnya dari mana. Luas sama sekali. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kalau menurut Dian Gasan tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian disinilah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar positif, bernalar kritis. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diterapkan pada budaya positif sekali lagi. Sekolah kita apa? Coba Pak Jason apa? Yang kita terapkan di sekolah kita. Ayo. Doa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Kalau yang berakhlak mulia Pak Aldo? Mahal mulia. Seperti saling membantu sesama lain tanpa memandang agama maupun ras. Oke, baik. Sebenarnya supaya kita suasana kita sebagai hangat, kita beri dia B, beri dia O, beri dia W. Wow, kamu keren, mantap. Lanjut, untuk motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi seperti apa saya jika saya melakukannya? Itulah kalimat-kalimat perilaku manusia. Motivasi untuk perilaku manusia.
guru langsung kepada murid. Maksudnya satu arah saja begitu. Sedangkan konsekuensi itu dua arah, persetujuan antara guru dan murid biasanya. Mantap, Pak Tarmizi. Kita nyanyikan Pak Tarmizi, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren, mantap. Oke. Benar adanya yang dikatakan Pak Tarmizi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, contoh-contohnya perkataannya ataupun kalimatnya seperti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, adanya paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang sangat buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan suatu kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi perkataannya sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang sangat baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau kita beri contoh konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Coba Pak Jason, kita beri contoh konsekuensi. Contohnya anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Apa? Yang tugas Mematuhi peraturan seperti datang sekolah tepat waktu. datang sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Selain Mengerjakan tugas tepat waktu. mengerjakan tugas tepat waktu, baik adanya. Betul sekali. Contoh konsekuensi pada kalimat anak belajar untuk mematuhi aturan. Yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Kedua, mengerjakan tugas sesuai perintah. Nah, tindakan guru. Tindakan guru di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perkataan. Bapak Ibu bisa menjawab apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mulai dari sekarang. Catat dulu deh Bu. Ya, catat dulu. Jawabannya ya. Baik, sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, di sini kan ada 7, berarti ada 7 orang Bapak Ibu yang jawab satu-satu.
hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena dia tidak menggunakan masker ke sekolah. Bapak terkecil. Hukuman. Untuk selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coba bisa menjawab, Ibu. Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bapak Cerdas siapa yang jawab? Bapak Ahmad? Konsekuensi. Selanjutnya, murid di sekolah menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatu merah. Hukuman. Apa, Bu? Hukuman. Oke, Bu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Konsekuensi. Hukuman. Baik, Bu Yuni. Oke, terima kasih jawaban Bapak Ibu sudah terekam di saya. Kita lihat apakah benar apa adanya pertanyaan yang bisa dijawab Bapak Ibu. Betul langsung. Betul semuanya, 100 untuk kita. Oke. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Yaitu tadi kata Ibu Julia, konsekuensi. Kita ambil sampel aja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, yaitu hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, yaitu memang konsekuensi. Murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, yaitu konsekuensi. Itulah pernyataan yang terdapat pada tindakan hukuman atau konsekuensi yang kita buat. Afri, kita naik sekolah ya. Aura dah. Nah, siswa yang tertidur di dalam kelas bersama
Gantengin apa nih? Sarapan lagi. Ini sarapan bersama. Budaya positif yang kita lagi dipilihkan sebagai Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, nah di sini di sekolah kita alhamdulillah sudah melaksanakan budaya positif. Yang pertama salam, kemudian sarapan dan senyum serta senam. Oke, baiklah. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir selalu standby dari awal sampai akhir dan dalam saya mengikuti aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sebelumnya kita belajar bimbingan dan tersedih. Sebelum belajar kita buat suatu keyakinan kelas supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan menjadi aman, tertib dan tentram. Dan kemudian kita saling membuat suatu keyakinan dengan apa namanya? Dengan terbuka dan jangan sampai ada dusta di antara kita. Oke, sebelumnya Ibu menampilkan suatu keyakinan. Nanti kalian buat pakai kertas ini, Ibu kasihkan satu-satu. Sebelumnya suatu keyakinan, ya ada 3 suatu keyakinan kelas. Yang pertama, peduli lingkungan. 1, menjaga kebersihan kelas. 2, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Jujur dalam mengerjakan tugas. Kemudian mengembalikan buku pada tempatnya. Yang ketiga, disiplin. Yang disiplin, coba apa? Tepat waktu. Ya, yang kedua, disiplin apa aja? Coba sih, Bang. Mematuhi aturan sekolah. Mematuhi asuhan dan tata tertib kelas maupun sekolah. Oke? Ini keyakinan kelas yang Ibu buat. Nanti kita membuat lagi keyakinan kelas. Ibu kasihkan satu-satu kertasnya kalian. Kita membuat yang baru ya.
bukan yang lama. Kita mau yang baru, Kak Ibu kasihkan satu persatu. Oke, mau Ibu jadikan. Supaya warna-warni juga. Selang-seling ya. Kertasnya kan udah Ibu bagikan. Jadi kalian membuat suatu keyakinan kelas cukup satu orang satu aja. Oke, mulai dari sekarang. Tempat ini yang Ibu sediakan masing-masing menempel di tempatnya. Oke, mulai. Semoga keyakinan kelas yang anak-anak Ibu tulis semoga bermanfaat dan menjadi siswa yang berguna bagi bangsa dan negara. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi bimbingan konseling. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin si Kinan bolos pas pelajaran. Apakah itu benar? Iya Bu. Lalu kalian pergi ke mana dan apa yang Kinan lakukan? Saya pergi di kafe Bu. Di kafe. Baiklah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba Kinan pikirkan. Pergi ke kafe, apakah ada manfaatnya? Tidak Bu. Tidak. Lalu membolos yang Kinan lakukan kemarin itu apakah benar atau salah? Salah. Kinan. Salah Bu. Salah. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Ibu jadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Lalu kenapa Kinan membolos? Kemarin saya bolos di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami membolos. Sekarang apakah si Kinan sudah sadar atau belum? Apakah masih akan mengulangi bolos lagi? Sudah Bu, kami minta maaf, kami tidak akan bolos lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Guru sedang mengajar, apakah yang akan Kinan lakukan? Kemudian apa yang akan Kinan lakukan untuk memperbaiki kesalahan Kinan? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Baik,
Semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Pelajaran sampai ya? Hampir. Ada tugasnya kan? Ada. Loh, kok ada anak yang tidur nih? Daus? Kenapa tidur? Waduh, capean kayaknya ya. Nanti istirahat ketemu di ruangan ibu ya. Ya Bu. Nah, cuci buka dulu keluar. Tunggu. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Apakah kamu tahu mengapa ibu panggil ke sini ya, Nak? Tahu mana sih di kelas Bu? Apakah hari ini kamu kurang sehat? Dari tadi ibu kemudian perhatikan bahwa si Daus kurang semangat, apalagi ketika pelajaran ibu kemudian memperhatikan tadi melihat Daus tertidur. Kemudian apakah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal yang tersebut, anak? Ya Bu. Tadi malam saya main game sampai jam 2 pagi Bu. Coba diceritakan kronologi kejadiannya. Ya Bu. Jadi kemarin pas pelajaran maghrib saya tiduran di dalam kelas, tidak mengerjakan tugas maghrib Bu. Begitu. Saya yakin, ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah berusaha baik mau mengakui kesalahan yang kamu lakukan ya, Nak. Ya Bu, saya bilang Kemudian kadang Budian pun merasa jenuh dengan rutinitas dan pengen relek. Budian juga sesekali memainkan HP, tetapi harus harus sadar diri bahwa memainkan HP atau memainkan game itu terlalu sering akan mengganggu kesehatan, akan mengganggu kegiatan setelah itu. Daus, apa kamu ingat dengan kesepakatan yang pernah kita buat di awal kelas? ya Bu, saya ingat yang dulu pernah kemudian sampaikan saya harus disiplin dan bertanggung jawab terlebih dengan sekolah saya. Coba diingat lagi apakah ada hal yang belum kamu penuhi dengan kesepakatan itu? Ya Bu, saya ingat saya harus bisa memilih dan mengikuti hal-hal yang boleh dan tidak berada di dalam kelas. Bagus sekali. Jika kamu ingat, sekarang kemudian tanya, apakah yang kamu lakukan tadi baik atau ketika kamu lakukan di kelas? Tidak baik Bu. Tidak baik. Benar sekali, Daus. Lalu apa yang kamu lakukan setelah mencegah hal-hal ini agar tidak terulang kembali? Saya akan tidur tepat waktu dan tidak main game online sampai larut malam menggunakan habis hari ini. Oke, baiklah. Kemudian yakin Daus pasti bisa dan semoga Daus semakin bisa menghargai nilai baik yang ada pada diri sendiri dan menghargai keyakinan kelas di kita. Ya Bu. Setelah ini, ketika Daus merasa mengantuk di dalam kelas, sebaiknya kamu nak izin untuk mencuci muka. Syukur-syukur sekali kamu bisa berwudu agar kamu lebih keras lagi di dalam kelas. Kemudian ingat, jangan tertidur di dalam kelas. Bisa dipahami? Ya Bu, bisa dipahami. Makasih anak. Kamu bisa main-main dulu karena masih waktu jam istirahat. Silakan. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Baik. Dari mana? Oh, dah. Masuk semuanya Bu.
kelas berapa orang nggak masuk ya? Nanti saya tanya. Bisa kan wali kelas nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarmizi, salah satu guru SMK Negeri 2 Sambas yang telah mengikuti pemaparan dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 di SMK Negeri 2 Sambas dengan tema diseminasi budaya positif. Jadi setelah mengikuti pemaparan tadi, saya merasa sangat terinspirasi sekali, banyak ilmu yang saya dapatkan. Dengan demikian, saya akan berusaha menerapkan ilmu dan materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru CGP. Misalnya, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, membudayakan budaya-budaya positif seperti senyum, salam, sapa, dan lain sebagainya, sehingga peserta didik atau murid lebih terpenuhi kebutuhannya di sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juria, SPDI. Saya guru SMK 2 Sambas. Setelah mendengarkan paparan dari para CGP, saya akan berusaha menerapkan tipe guru sebagai teman dan semoga meningkat menjadi tipe-tipe lainnya. Setelah itu, saya akan berlahan menerapkan segitiga restitusi terhadap murid yang saya ajarkan. Sekian dan terima kasih. Inilah testimoni dari saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti dari kelas 11 AKP. Setelah saya mengetahui tentang keyakinan kelas, saya senang dan bahagia karena saya sangat disiplin dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas, mengerjakan tugas, masuk tempat waktu, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayu dari kelas 11 perhotelan. Setelah saya mengetahui keyakinan kelas, saya merasa senang dan bahagia karena saya dapat disiplin dan bertanggung jawab, dapat menghargai perasaan teman, dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.